Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita curahkan ke baginda alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 itu mengenai pajak provinsi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kawan-kawan saya satu persatu. Yang pertama ada Arfia Sahada Putra, Adi Rijalbi, Dinda Alfiatus Saada, Firly Ayuning Tias, Florenti Berliana, Nevi Slamet Riyadi, Rani Maidasari, Ranti Lestari, Rian Rizky Prianto, Ricky Fernando, Ricky Ahmad Saifullah, Ritantri, Sri Wulan, Sri Yulianti, Tia Febriani, Yusna Mulyani. Di sini kami akan lebih menjelaskan tentang pajak provinsi, di antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Nah, teman-teman, itu akan lebih diuraikan ataupun dijelaskan secara rinci dan detail oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kota atau kabupaten. Jenis pajak daerah yang akan dibahas adalah mengenai pajak provinsi. Pajak provinsi terdiri dari yang pertama, pajak kendaraan bermotor, 2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor, 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 4. Pajak air permukaan, dan yang terakhir pajak rokok. Pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Adapun subjek pajak kendaraan bermotor yaitu orang, pribadi, atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus dan atau kuasa badan tersebut. Dan ada pula objek pajak kendaraan bermotor, yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 sampai dengan GT7. Dan adapun yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor tadi yaitu kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok yang terdiri dari
Yang pertama, nilai jual kendaraan bermotor, dan yang kedua, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Lalu ada masa pajak. Masa pajak kendaraan bermotor adalah 12 bulan berturut-turut, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar, pajaknya tidak sampai 12 bulan. Dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Berikut akan dijabarkan persentase tarif pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah. 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 pertama, kedua, dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut. Kepemilikan pertama, tarif progresifnya 1,75%. Kepemilikan kedua, tarif progresifnya 2,25%. Kepemilikan ketiga, tarif progresifnya 2,75%. Kepemilikan keempat, tarif progresifnya 3,25%. Kepemilikan kelima dan seterusnya, tarif progresifnya 3,75%. 2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 pertama, kedua, dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut. Kepemilikan pertama, tarif progresifnya 1,75%. Kepemilikan kedua, tarif progresifnya 2,25%. Kepemilikan ketiga, tarif progresifnya 2,75%. Kepemilikan keempat, tarif progresifnya 3,25%. Kepemilikan kelima dan seterusnya, tarif progresifnya 3,75%. Cara perhitungan pajak kendaraan bermotor. Pajak progresif merupakan pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya yang diterapkan pada kendaraan pribadi baik roda 2 atau roda 3 dan roda 4 dengan nama pemilik, alamat tempat tinggal, dan jenis kendaraan yang sama. Contohnya, orang pribadi yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2, satu kendaraan bermotor roda 3, dan satu kendaraan bermotor roda 4. Masing-masing jenis kendaraan, sepeda motor dan mobil, diperlakukan sebagai kepemilikan pertama karena meskipun nama dan alamat pemilik sama, namun jenis kendaraannya berbeda sehingga tidak dikenakan pajak progresif. Contoh perhitungan pajak kendaraan bermotor, Tuan Amir memiliki 2 motor dan 1 mobil. Untuk menghitung pajak kendaraan bermotor, motor milik pertama adalah 1. NJKB motor sebesar Rp9.600.000. 2. Bobot koefisien sebesar 1. 3. Tarif pajak kepemilikan pertama sebesar 1,75%, sehingga pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan adalah Rp9.600.000 dikali 1 dikali 1,75% sama dengan Rp168.000. Jumlah tersebut belum termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ dan biaya yang termasuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak PNBP yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. Untuk menghitung pajak kendaraan bermotor, motor milik kedua adalah 1. NJKB motor sebesar Rp9.600.000. 2. Bobot koefisien sebesar 1. 3. Tarif pajak kepemilikan pertama sebesar 2,25%, sehingga pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan adalah Rp9.600.000 dikali 1 dikali 2,25% sama dengan Rp216.000.
jumlah tersebut belum termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDK-LLJ) dan biaya yang termasuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. Cara perhitungan keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor 2 hari sampai 1 bulan, maka denda yang dikenakan sebesar 25%. Jika terlambat 2 bulan, maka perhitungannya PKB dikali 25% dikali 2/12 ditambah denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK-LJ. Sedangkan jika keterlambatan 6 bulan, maka perhitungannya PKB dikali 25% dikali 6/12 ditambah SWDK-LJ. Besarnya denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK-LJ bagi motor sebesar Rp32.000. Misalnya, sebagai contoh, yang pertama, pajak kendaraan bermotor yang Uus miliki sebesar Rp452.000 dan mengalami keterlambatan membayar pajak selama 2 bulan. Dan maka perhitungan denda telat bayar pajak motor sebagai berikut. Bisa dilihat di sini PKB dikali 25% dikali 2/12 ditambah SWDK-LJ PKB 452.000 dikali 25% dikali 2/12 ditambah SWDK-LJ Rp32.000. Maka besarnya denda telat bayar pajak motor yang harus Uus bayar sebesar Rp50.833. Rp452.000 ini berasal dari PKB yang Uus miliki. 25% dari persentase per tahun. 2/12 ini dari jumlah keterlambatan bulan per 1 tahun. Rp32.000 ini dari denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK-LJ bagi motor. Contoh yang kedua, Dedi mempunyai sepeda motor dan terlambat bayar 6 bulan. Jumlah PKB yang tertera di STNK Rp232.000 dan SWDK-LJ Rp35.000. Maka Dendi dikenakan denda keterlambatan sebesar PKB Rp232.000 dikali 25% dikali 6/12 ditambah denda SWDK-LJ Rp32.000. Totalnya Rp61.000. Total yang harus dibayar sebesar PKB Rp232.000 ditambah SWDK-LJ yang tertera di STNK Dedi Rp35.000 ditambah denda Rp61.000. Maka total denda yang harus dibayar Dedi sebesar Rp328.000. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Pajak Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, atau keadaan ini terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Subjek pajak dari bea balik nama kendaraan bermotor adalah 1. Orang pribadi, 2. Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Objek pajak 1.
penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. 2. Penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan dapat dianggap penyerahan. Selanjutnya, tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor terbagi atas 5 kategori berdasarkan penyerahannya, yaitu tarif BBNKB atas penyerahan pertama, tarif BBNKB atas penyerahan kedua, tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan, tarif BBNKB ex dan pemerintah daerah, TNI dan Polri, yang terakhir yaitu tarif BBNKB hibah. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama yaitu 10% untuk kendaraan umum dan pribadi termasuk lembaga, pemerintah, dan lain-lain. Kemudian 0,75% untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar. Sesuai dengan Pergub nomor 68 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa alat berat dan alat besar yaitu alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen termasuk kereta gandeng. Kemudian untuk tarif BBNKB atas penyerahan kedua sebesar 1% untuk kendaraan umum dan pribadi, lembaga, pemerintah, dan lain-lain, dan 0,075% untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar seperti yang telah dijelaskan tadi sesuai dengan Pergub nomor 68 tahun 2011. Yang selanjutnya yaitu tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan, yaitu 1% untuk kendaraan umum dan pribadi, lembaga, dan lain-lain, dan 0,075% untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar. Selanjutnya, tarif BBNKB ex dan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Yang pertama, jika umur kendaraan 1 sampai dengan 5 tahun, maka tarifnya sebesar 10% dari NJKB. Yang kedua, jika umur kendaraan di atas 5 sampai dengan 10 tahun, maka tarifnya sebesar 10% dari hasil perkalian 40% dari NJKB. Dan jika kendaraan di atas 10 tahun, maka tarifnya sebesar 10% dari perkalian 20% dari NJKB. Yang terakhir yaitu tarif BBNKB hibah. Jika belum dikenakan BBNKB, maka tarifnya sebesar 10%, dan jika telah dikenakan BBNKB, maka tarifnya sebesar 1%. Kemudian yang ketiga, hibah kepada yayasan yang belum dikenakan BBNKB, yaitu 50% dari hasil perkalian 10% dari NJKB. Kemudian, hibah kepada yayasan yang sudah dikenakan BBNKB, yaitu sebesar 50% dari hasil perkalian 1% dari NJKB. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat Pergub nomor 68 tahun 2011. Di sana dijelaskan tentang PKB kendaraan bermotor dan BBNKB kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB, yang juga digunakan dalam ketentuan pajak kendaraan bermotor. NJKB yang dimaksud di sini adalah nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum dalam peraturan dalam negeri tentang tabel perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal NJKB belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur menetapkan NJKB dengan keputusan gubernur yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Cara perhitungan pajak BBNKB. Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan BBNKB adalah pajak terutang sama dengan tarif pajak kali dasar pengenaan pajak sama dengan tarif pajak kali NJKB. Contoh perhitungan pajak BBNKB. Tuan Budi mempunyai mobil Xenia atas nama sendiri. Tuan Budi beli mobil lagi kedua, masuk pada pajak progresif.
Pembelian mobil baru kedua Tuan Budi dengan harga faktur dari dealers senilai 150 juta rupiah. Hitung BPNKB mobil kedua Tuan Budi. Jawabannya, NJKB sama dengan 20% kali 150 juta sama dengan 30 juta. Perhitungan progresif untuk mobil kedua sama dengan 150 juta dikali 80% asumsi harga bekas atau penyusutan dikali 2% sama dengan 2.400.000. Jadi, untuk mobil kedua Tuan Budi berlaku progresif yaitu sebesar 2.400.000 dan dengan BPNKB sebesar 30 juta rupiah. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Seperti yang telah diatur pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang termasuk di dalam pajak provinsi. Bahan bakar kendaraan bermotor itu sendiri adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Subjek pajak. Menurut pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, untuk pemungutan pajak dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pungut. Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen dan atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Objek pajak. Menurut pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, ialah bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Contohnya seperti Pertamax, Premium, Solar, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Tarif pajak terdiri dari yang pertama, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Yang kedua, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka pertama dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden dalam hal yang pertama, terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Yang kedua, diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan yang ketiga, dalam hal harga minyak dunia, sebagaimana dimaksud pada angka kedua huruf A, sudah normal kembali. Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Yang selanjutnya yaitu dasar penggunaan pajak dan masa pajak. Dasar penggunaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Dan selanjutnya yaitu masa pajak. Masa pajak terdiri dari 2, yaitu yang pertama, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim, dan yang kedua, bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Cara menghitung pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak terutang yaitu tarif pajak dikali DPP sama dengan tarif pajak dikali NJBPKB. Contohnya yaitu misalkan harga jual premium yaitu 4.500 per liter termasuk PPN dan termasuk PBBKB. Apabila asumsi tarif 5%, maka PBBKB terutang dapat dihitung sebagai berikut. Misalkan 5% dikali 100 per 115 dikali 4.500 yaitu 5 per 115 kali 4.500 itu sama dengan 195,65 pembulatan 2 angka di belakang koma. Pajak air permukaan.
Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Adapun subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Adapun objek pajak yang dikecualikan dari objek pajak air permukaan yaitu yang pertama, pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga. Yang kedua, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, ditetapkan dalam peraturan daerah seperti keperluan pemadam kebakaran, tambak rakyat, tempat-tempat peribadatan, riset atau penelitian. Dasar pengenaan pajak. Yang pertama, jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengembalian dan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan, kualitas air, luas area tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. Nah, adapun tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Masa pajak diantaranya jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan, kualitas air, luas area tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. Contoh perhitungan pajak air permukaan. Soal yang pertama, hitunglah pajak air permukaan yang harus dibayar PT Abadi, di mana tarif pajak air permukaan yang berlaku di Jawa Timur adalah 10% untuk jenis industri. Adapun PT Abadi di Pandaan telah mengambil 1,5 juta meter kubik pada bulan Maret. Nilai NPA yang ditetapkan pada Perkada nomor 41 tahun 2012 adalah sebesar Rp1.000 per meter kubik. Dan cara penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus pajak air permukaan sama dengan DPP dikali tarif. Nah, DPP itu sendiri yaitu dasar pengenaan pajak. Untuk mencari DPP yaitu volume dikali NPA atau nomor pokok anggota. Nah, cara mengerjakannya PAP sama dengan DPP dikali tarif, yaitu sebesar Rp1.500.000 dikali Rp1.000 dikali tarifnya sebesar 10% sama dengan Rp150 juta. Maka PT Abadi pada bulan Maret, di mana masa pajak yang berlaku adalah 1 bulan sebesar Rp150 juta. Contoh soal yang kedua, perusahaan PT Air Mengalir Deras memiliki nilai perolehan air sebesar Rp1.000 dengan volume air yang diambil Rp5 juta per bulan. Maka besar pajak air permukaan adalah tarif dikali nilai perolehan air dikali volume air yang dihitung sama dengan 10% dikali Rp1.100 dikali Rp5 juta sama dengan Rp550 juta. Berdasarkan contoh kasus di atas, pajak terutang PT Air Mengalir Deras adalah Rp550 juta. Pajak tersebut akan dipungut oleh pemerintah setempat. Pajak rokok. Menurut Bapenda Jabar, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 19 UU PDRD, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Selanjutnya, subjek dan objek pajak rokok. Subjek pajak rokok.
Menurut Bapenda, Jabar, subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Objek pajak rokok. Objek pajak rokok seperti yang didefinisikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Dasar pengenaan pajak rokok. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Adapun tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Untuk masa pajak rokok, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011, masa pajak rokok adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pemanfaatan hasil pajak rokok baik provinsi sebesar 30% maupun kabupaten atau kota sebesar 70% dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan penanganan masalah kesehatan, dan penegakan hukum oleh aparat berwajib yang belum didanai dari APBN, APBD, dan sumber pembiayaan kesehatan lainnya. Cara perhitungan pajak rokok berdasarkan tarif cukai. Sebagai barang kena cukai, pemungutan pajak rokok dilakukan secara bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, tarif yang dikenakan untuk pajak rokok adalah sebesar 10% dari nilai cukai rokok. Terdapat 2 cara yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perhitungan pajak rokok. Berikut penjelasan mengenai perhitungan pajak rokok beserta contoh perhitungannya. Yang pertama yaitu perhitungan pajak rokok berdasarkan harga jual eceran yang disingkat sebagai HJE. Pengusaha rokok pada umumnya menentukan harga jual eceran untuk masing-masing batang rokok yang diproduksi. Salah satu pertimbangan penentuan harga jual eceran rokok adalah ongkos produksi. Untuk menghitung pajak rokok, Anda harus mengetahui cukai rokok terlebih dahulu. Di sini ada contohnya perhitungan pajak rokok berdasarkan harga jual eceran. Anggap saja harga jual eceran rokok adalah Rp 2.500 per batang dengan tarif cukai sebesar 40%. Dengan demikian, nominal yang harus dibayar untuk cukai sebatang rokok adalah 40% dikali Rp 2.500. Hasilnya adalah Rp 1.000. Sesudah mengetahui nominal cukai, Anda baru bisa melakukan perhitungan pajak rokok. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, tarif pajak rokok adalah 10% dari nilai cukai rokok, sehingga nominal pajak rokok yang harus dibayar oleh pengusaha adalah 10% dikali Rp 1.000. Hasilnya adalah Rp 10.000. Perhitungan pajak rokok dengan sistem ad forum atau kombinasi. Berbeda dengan perhitungan pajak rokok berdasarkan HJE, sistem ad forum menggunakan harga jual satu bungkus sebagai dasar perhitungan. Contoh, harga sebungkus rokok merek E adalah Rp20.000. Anggap saja tarif cukai yang dikenakan sebesar 40%, sehingga nilai nominal cukai rokok merek E adalah 40% dikali 20.000 sama dengan 8.000. Tarif pajak rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok, sehingga nilai pajak rokok merek E adalah 10% dikali 8.000 sama dengan 800. Dengan perhitungan nominal cukai pajak rokok, pengusaha bisa mengetahui harga jual rokok yang diproduksi. Sebagai contoh, harga jual rokok merek E sesudah dikenakan beban pajak dan cukai adalah sebesar 20.800 dengan nominal cukai sebesar 8.000. Kesimpulan,
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten atau kota. Pasal 2 Undang-Undang 28 Tahun 2009. Jenis pajak provinsi terdiri atas 1. Pajak kendaraan bermotor. 2. Bea balik nama kendaraan bermotor. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 4. Pajak air permukaan. Dan yang kelima, pajak rokok. Dalam setiap jenis pajak terdapat 1. Subjek dan objek pajak. 2. Tarif, dasar pengenaan dan masa pajak. 3. Cara perhitungan pajak saat jatuh tempo dan melebihi batas jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh